Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir kami Sinuar, Siniar Nahdlatul Ulama Aktual Religius, merawat jagat. membangun peradaban. Alhamdulillah hari ini kita kehadiran sosok yang luar biasa, tokoh yang sudah malang melintang juga di Kabupaten Langkat. Tidak diragukan lagi Ya, kiprah dan kinerja di Kabupaten Langkat. aktif di beberapa organisasi, Ya. terutama di kalangan Islam. Iya, betul. Siapa beliau, Bang Pawi? Mari kita saksikan Pak Iskandar Sugito. Assalamualaikum Pak Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Abdul? Sehat juga ya semuanya. Alhamdulillah. Jadi gimana Pak kesibukan nih selama Ramadan nih? Ya biasa Ramadan kita sibuk lah, di samping sibuk tetap beraktivitas, sibuk juga nambah-nambah tabungan kan. Iya, Tabungan iya. amal maksudnya, tabungan amal. Tabungan amal. Tabungan amal. Amal akhirat. Amal akhirat gitu. Iya, iya. Ya karena waktunya kan, Iya, iya. waktunya banyak bonus-bonus yang Banyak bonus di disediakan, bulan ini. Iya, betul. ibadah-ibadah, amalan-amalan yang sayang apabila kita lewatkan. Kita lewatkan begitu saja ya Pak. Ya, ya. Iya, betul. Kalau hari ini masih di organisasi DMI Bapak masih ketua Insyaallah, ya? insyaallah amanah. Ya mudah-mudahan tetap diberikan kekuatan oleh Allah sehingga bisa memegang amanah di Dewan Masjid dan di MES ya, Masyarakat Ekonomi Syariah. Iya. Oh untuk Kabupaten Langkat Pak Iskandar Iya, sebagai iya, ketua MES. Iya, Masyarakat Ekonomi insyaallah. Ketua Ketua MES. Masyarakat Ekonomi Syariah. Iya. Berarti selain aktif di organisasi, beliau ini juga pengusaha nih. Oh gitu. Pak Iskandar ini juga pengusaha. Kecil-kecilan lah, sedang belajar juga, sedang merintis bahasanya kan, sedang merintis. Mudah-mudahan berkah. Iya. Karena kan kalau kehidupan ini kan merintis terus Pak ya kan? Ya merintis terus. Namanya berjalan ya kan? Tamatnya nanti kalau udah pulang kan. Iya. Jadi ya ini merintis terus, mudah-mudahan kita doa juga semua kan. Amin, amin. Kalau nggak salah kemarin apa juga Pak ya? Sekarang usahanya udah merambah ke pariwisata Pak ya? Insya Allah ya, ya pelan-pelan kita mencoba menikmati bidang usaha yang lain yang belum pernah selama ini kita tangani. Ada sudah 4 atau 5 bulan ya dari November ya. November sudah diresmikan, walaupun pembangunannya sudah memakan waktu cukup lama 2,5 tahun itu, tapi baru diresmikan November yang lalu. Alhamdulillah sudah berjalan. Taman wisata syariah ya Pak. Sebagai wisata alternatif wisata syariah, mudah-mudahan direspon oleh masyarakat kan begitu. Jadi memang lebih ke bidang ekonomi ya Pak ya. Perjuangannya ini kayaknya Ya akhir-akhir ini ke ekonomi gitu ya. keseimbangan lah, Keseimbangan. keseimbangan. Karena memang pengalaman ya, segala sesuatunya itu harus seimbang. Kita ingin banyak aktif di dunia sosial, tetapi ketika kita memang tidak memperkuat basis ekonomi kita juga nampaknya tidak maksimal. Makanya kemudian kita berusaha untuk menjaga keseimbangan antara bagaimana kita berusaha di bidang wirausaha, tetapi kita juga tetap berusaha mengisi waktu kita dengan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan sebagai tugas wajib kita kan gitu, tugas wajib kita dunia akhirat. Saya kira itu mungkin. Tugas dakwah bilhal. Tugas dakwah bilhal kita. Lebih mengenai itu kan Pak. Iya, Karena iya, memang manusia ini kan memang tujuan utamanya kan berdakwah. Iya, iya, Ya, iya, iya. beriman kan gitu. Iya, iya. Menegakkan kalimat Iya. Dari perspektif ekonomi ini kayak seru nih Pak. Karena memang hari ini kan kebanyakan umat Islam ini kan menempati posisi yang paling bawah dalam kesejahteraan bidang ekonomi kan Pak, di mana-mana pun itu. Maka sebenarnya perjuangan kita ini sebenarnya lebih kepada bidang ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup. Ya, Iya. sebagai pejuang ekonomi.
Ini kan gini Pak, kan tema kita kali ini kan merancang pemimpin. Kami lagi mendiskusikan temanya itu dalam sebuah akronim namanya Jawara. Pemimpin Jawara. yang jawara, jujur, adil, amanah, wibawa, religius, Masya dan Allah. berakhlak. Iya. Komplit itu. Komplit. Komplit. Makanya hari ini kan kita lagi sedang sedang menantikan tahapan pilkada, ya kan? Iya, khususnya di kabupaten kita ya. Kabupaten Langkat. Iya, Di Kabupaten Langkat. Kita kepinginnya di Kabupaten Langkat ini ada sosok pemimpin yang Jawara tadi ya. jawara tadi, jawara tadi, ya kan? Artinya tidak seperti yang lalu-lalu. Kan kita pernah menorehkan catatan buruk kan Pak. Iya. Pemimpin Langkat yang baru-baru ini tertangkap KPK itu kan merupakan torehan sejarah yang kelam kalau Iya. sampai nasional itu kan, sampai disindir di Ngetop ya. disindir di media di siaran nasional itu. Itu kabupaten yang bupatinya ketangkap kan di TV nasional juga, artinya kan Karena kan menghebohkan kan. menorehkan sejarah yang kelam. Iya. Kita kepinginnya tidak terjerembab ke dalam jurang itu lagi kan Pak. Iya. Jadi makanya kami sama-sama anak-anak Nahdiyin ini, Nahdlatul Ulama Kabupaten Langkat khususnya, memang dari hasil diskusi-diskusi ini merumuskan Jawara itu, ini yang harus kita temukan pemikiran para tokoh-tokoh yang ada di Langkat, termasuk Pak Iskandar. Siapa Ya, sosok benar yang sekali. Jawara Makanya saya ingin mengapresiasi, memberikan penghargaan sekaligus ucapan terima kasih kepada bapak-bapak, sahabat-sahabat, kawan-kawan, ikhwan yang ada di Nahdlatul Ulama Kabupaten Langkat khususnya. Ya, terkhusus lagi kepada adik-adik yang punya inisiatif menyelenggarakan acara semacam ini, karena memang sebenarnya keinginan kita itu sama. Mungkin juga seluruh masyarakat Langkat itu keinginannya sama, bahwa kita menginginkan sosok pemimpin seperti yang disampaikan tadi, yang kita singkat dengan akronim Jawara tadi, jujur, amanah, adil, wibawa, kemudian apa? Religius. Nah, itu kan sosok pemimpin yang betul-betul memang yang kita harapkan bukan saja diidamkan, tapi memang bisa kita harapkan membawa Langkat ini kepada satu kondisi yang lebih berkah. Iya Pak. Nah, kalau berkah katanya sudah semua lah di situ itu kan. Jadi ya alhamdulillah, saya ingin menyampaikan apresiasi itu. Terima kasih juga, mudah-mudahan yang pasti ini satu langkah awal yang sangat baik sekali. Amin. Bagaimanapun pasti akan ada hasilnya. Benar. Ya, besar kecilnya itu wallahu a'lam lah. Iya, benar. Tapi ini pasti akan berdampak. Iya, karena memang kita memulainya dari langkah kecil kan. Iya, benar. Nggak tahu kita memang hasil ke depannya gimana, tapi kan terus berproses aja. Iya. Ongoing kan, biar kita tidak hanya berdiam gitu. Apalagi kita yang muda-muda ini kepinginnya dipimpin oleh pemimpin yang jawara itu, ya kan. Insyaallah mudah-mudahan. Kami ingin sumbangsi pemikiran tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Langkat, termasuk Pak Iskandar. Makanya kami ingin diskusi lah sama Pak Iskandar ini tentang jawara itu. Sehingga kita bisa memberikan pandangan dan gambaran kepada masyarakat melalui channel yang ini kan Pak. Iya. Jadi jawara yang dimaksud tadi jujur, amanah, adil, wibawa itu ya gimana sosoknya yang menurut sama-sama bisa kita apakan gitu Pak. Iya. Karena Pak Iskandar juga kalau nggak salah 2018 juga pernah ikut bertarung Pak ya. Bakal calon ya. Bisa dikatakan iya, walaupun sebenarnya belum sempat bertarung karena kita masuk pintunya pun tidak lewat kan, jadi belum. Cuman kan tahapan itu. Kalau ada sebuah gelanggang, ada sebuah arena, belum sampai pintu, udah sampai pintu udah kita termasuk yang tidak bisa mengikuti pemilihan waktu itu karena mungkin ya qadarullah. Ya kita segala sesuatunya itu ada hikmahnya. Kita hanya belajar mengambil hikmah yang apa Allah berikan itu. Tapi itulah yang terbaik bagi kita. Insya Allah itu yang terbaik bagi kita. Jadi sekarang ini yang penting bagaimana kita berpikir ke depan. Benar. Ya. Dan saya yakin perubahan itu sejarah peradaban sudah membuktikan bahwa
perubahan itu selalu dimulai dari yang muda-muda, karena mereka masih relatif berpikir lebih jernih, lebih lurus ketimbang mungkin ya generasi yang lebih di atasnya yang sudah terkontaminasi. Jadi apa yang dibuat oleh adik-adik atau teman-teman, sahabat-sahabat, bapak-bapak dari Nahdlatul Ulama ini sebenarnya juga seiring dengan apa yang saya pribadi harapkan. Kita hari ini sedang membangun apa yang kita namakan sebagai KRK. Kita buat komunitas. KRK itu apa? Komunitas Rumah Keteladanan. Kenapa kita perlu komunitas Rumah Keteladanan ini? Karena saya melihat sumber seluruh konflik, sumber seluruh masalah yang membuat kita menjadi trouble dan tidak berujung ini adalah karena kurangnya keteladanan. Benar. Ya kan? Kita inginkan mencari sosok pemimpin. Bagaimana pemimpin itu yang teladan? Kan begitu? Kalau dia guru yang teladan. Aktivis dakwah yang teladan. Ekonom yang teladan. Petani yang teladan. Jadi kalau semuanya berangkat dari keteladanan dan motivasi keteladanan, saya yakin persoalan apapun dia ini bisa diurai. Bisa ada solusinya. Rumah Keteladanan itu memang ada tor tersendiri untuk menyusun itu? Iya, kita buat komunitas, tentu dari komunitas terkecil kita mulai dari keluarga kita, dan kemudian kita menghimpun keluarga-keluarga itu menjadi satu komunitas yang mau, yang punya visi dan misi sama, bahwa kita itu gini loh, kalau kita mau merubah tapi kita mengharapkan orang lain saja yang berubah, tanpa kita yang berubah kan nggak bisa. Jadi artinya itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mau cerita rumah keteladanan kalau di rumah kita pun nggak bisa jadi teladan. Jadi komunitas itu dimulai dari komunitas yang kecil, keluarga dulu. Jadikan keluarga kita menjadi keluarga teladan. Kemudian kita akan muncul menjadi pemimpin teladan, terus berkumpul besar. Nah, jadi ini sebenarnya ya impian kecil tapi mudah-mudahan bisa berdampak besar, itu aja. Kayaknya Pak Iskandar ini udah mulai untuk mencetak jawara ini. Ada disinggung tentang kepemimpinan yang teladan. Saya sangat apresiasi karena memang seolah-olah ini nyambung ini gitu. Ini nyambung dengan keinginannya kok bareng. Kalau Mas Abdal ini kan udah tahu saya bagaimana orangnya. Oh, dia memang serius. Karena disinggung tadi kepemimpinan teladan ya kan. Jadi menurut Pak Iskandar bagaimanalah kriteria ataupun yang tahapan atau cara kita menuju itu tadi kepemimpinan tadi. Karena kan setiap orang ini kan punya seni masing-masing Pak dalam memimpin. Apalagi Pak Iskandar sudah malang melintang di organisasi. Kalau seni dalam memimpin itu tentu kita tidak bisa paksakan. Si A harus begini, si B harus begini, si C harus begini. Tapi saya kira akronim yang dibuat oleh teman-teman ini tadi itulah indikatornya. Pemimpin itu harus gimana? Yaitu tadi pertama jujur kan gitu. Kemudian adil, wibawa. Ya kan, jujur, adil, wibawa, amanah, religius dan berakhlak. Jadi sebenarnya kalau sosok pemimpin ini bisa sekomplit ini, ya kan, bisa selengkap ini, inilah pemimpin yang benar-benar bisa, bukan hanya tingkat kabupaten. Saya kira kalau kita punya di nasional pemimpin yang seperti ini luar biasa. Nah, tahapannya bagaimana? Tahapannya inilah yang sekarang harus kita mulai. Dan langkah yang dibuat oleh adik-adik ini adalah salah satu, saya pikir, tahapan awalnya. Ya, tahapan awalnya. Kita jangan cerita bahwa besok kita akan dapat pemimpin jawara seperti yang kita harapkan. Mungkin kita masih mimpi juga, tapi paling tidak hari ini kita harus mulai. Kalau kita tidak start hari ini, kapan lagi kita akan start? Ya, mungkin tidak akan Oktober ya katanya ya, pilkada ya. Mungkin Oktober ini kita belum dapat. Tapi kalau kita mulai terus satu saat prosesnya. Karena pemimpin itu kan bagaimana masyarakat. Kalau kita terus membuat melakukan proses penyadaran, edukasi kepada masyarakat tentang politik yang sehat, politik yang berakhlak, tentang bagaimana pemimpin yang baik, lama-lama kan masyarakat akan melek, sadar. Dan masyarakat yang melek sadar itu akan menghasilkan pemimpin yang melek dan sadar juga.
Kalau masyarakatnya merem, pemimpinnya yang dihasilkan pun merem. Nah, karena pemimpin itu cermin dari masyarakatnya. Cermin dari masyarakat, nah, itu dia. Kalau dapat pemimpin yang benar, ya masyarakatnya juga benar. Kan gitu. Makanya kita sudah memilih demokrasi ini sebagai satu pilihan berbangsa dan bernegara. Tetapi kita juga harus sadar bahwa sebahagian masyarakat kita sebenarnya belum siap. Belum siap. Kenapa? Karena belum siap memang berdemokrasi. Iya. Nah, kenapa? Karena memang ya dari tingkat pendidikan, tingkat sosial, tingkat ekonomi, ya kita kan presentasinya masih jauh antara yang terdidik dengan yang awam. Bagaimana mungkin suara seorang profesor doktor hari ini nilainya sama dengan orang yang mungkin tidak sekolah. Bagaimana seorang alim yang tahu dia hal haram, halal dan ini itu sama dengan suaranya orang awam. Nah itulah, tapi oke kita ini ya, makanya kita pelan-pelan. Mudah-mudahan satu saat masyarakat kita melek. Itulah mungkin, ya. Standar ukur masyarakat ini belum terbentuk ya Pak ya. Iya. Maksudnya kita nggak tahu ukuran masyarakat ini memilih pemimpinnya itu masih sangat rendah. Iya. Makanya agak maaf ini nggak apa-apa ya. Nanti kalau saya keluar jalur ditarik ya. Atau yang saya omongkan ini keluar jalur ditarik ya. Saya kemarin itu ketika mendapat tawaran untuk menjadi seorang caleg atau tawaran apapun ke depan, mungkin konsep yang akan saya berikan itu agak ekstrim. Apa itu Pak kira-kira? Agak ekstrim dan kurang rasional mungkin ya. Tapi saya pikir kita harus berani mulai lah jujur. Karena yang mau dicari juga pemimpin yang jujur, yang adil, yang seterusnya seperti tadi juga. Saya kurang yakin kalau kita ini melakukan tidak berubah cara memilih kita, maka pemimpin yang kita dapat pun ya akan begitu terus. Ya artinya circle-nya berputar berulang-ulang gitu aja ya Pak ya. Seperti satu lingkaran setan, nggak ada putus-putusnya kan. Makanya saya bilang, saya ingin mengajak orang, ayolah kita mulai mengedukasi masyarakat bahwa cara memilih yang benar itu jangan didasarkan pada pengenalan waktu yang sangat sedikit. Artinya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu. Memilih orang itu coba lihat rekam jejaknya. Nah, kadang-kadang kan gini, mohon maaf contohnya, kita kenal satu orang nih baik betul nih, ya kan, baik betul ini itu dan sebagainya, udah taunya kita ini. Tapi begitu ada datang orang baru yang selama ini nggak kita kenal, hanya saja begitu royal orang itu yang datang baru ini begini begitu semua keinginan dipenuhi, pilihan kita langsung beralih kepada yang baru tadi, walaupun kita tidak kenal sosoknya, tidak kenal bagaimana dia. Sementara orang lama yang begitu kita kenal dia baik dan kita tahu itu tersingkirkan. Jadi saya pikir ini harus kita ubah. Kita harus memberikan pemahaman juga kepada masyarakat. Dan saya pikir kalau jadi caleg, saya bilang dulu waktu boleh kita jadi caleg, tapi saya nggak mau kemana-mana. Kok begitu? Iya. Kenapa gitu? Ya nggak dipilih orang. Masa? Kan ada yang kenal. Ya yang milih paling yang sedikit yang kenal. Itu berarti memang segitu yang kenal saya. Yang milih ya itu. Kenapa? Karena saya pikir bersosialisasi oke, mengenalkan diri oke, mengabarkan boleh. Kita mengabarkan bahwa kita apa. Tapi kalau kemudian tuntutan orang itu kita harus kemari. Artinya semua tempat kita harus istilah dengan bahasa sosialisasi. Yang semuanya intinya itu udah tahu lah ya. Kalau kita kesana kemari itu udah intinya tahu ya. Istilah tahu sama tahu. Udah tahu lah ya. Ya itu kan nggak cocok. Sementara sesudah jadi dia diam. Nggak terbalik. Iya. Apakah tidak lebih baik waktu nyalon dia sekedar informasi, sesudah jadi baru kesana kemari, menjaring aspirasi masyarakat, karena waktu itu statusnya sudah wakil, sudah resmi. Kalau belum jadi statusnya apa? Kesana kemari dia sebagai apa? Sebagai apa, benar. Sebagai apa? Apapun belum bisa. Aspirasi kita sampai sama dia. Ya kalau dia jadi, belum jadi. Jadi ya sama aja. Nah, jadi kan sekarang tertukar menjadi sebuah kelaziman seperti itu sih. Tapi kita akan sesuatu yang sudah biasa pun kalau memang kita anggap itu kurang tepat ya nggak ada salahnya ya. Itu saya pikir gitu seperti itu. Ya,
Itu tadi Pak, realita itu udah seperti menjadi kultural, sudah menjadi budaya. Sehingga apa ya, banyak yang bilang lu sangat brutal lah demokrasi kita ini kan. Iya. Ya itu faktanya, itu realitanya di lapangan memang seperti itu. Tetapi sebagai orang muda, teman-teman dan kita semua harus tetap optimis bahwa bagaimanapun nantinya kita bisa memberikan pencerahan pelan-pelan, perubahan itu. Kalau tidak hari ini, ya mungkin generasi kita akan datang. Tapi kita harus berani memulai itu. Saya pikir itu yang paling penting. Ujian bagi kita ini sabar dan konsistensi ini kan harus koma ini, karena kan perjalanan ini kan panjang untuk menuju proses itu kan Pak. Iya, ya kalau kita nggak punya kepentingan apa-apa, kepentingan kita kan nggak ada. Kalau kita nggak punya kepentingan apa-apa, kenapa tidak? Sepanjang apapun kita nikmati aja. Kalau kita nggak punya kepentingan apa-apa, apalagi kita yang sadar bahwa pemimpin-pemimpin dulu, sahabat-sahabat dulu, kalau bisa lari dari kepemimpinan ini lari dia jauh ya kan. Ketika menjabat langsung bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya itu makanya ya itu kan ini terlalu idealis ini tuh. Saya pikir nggak juga seperti itu. Kita tetap siap untuk berpartisipasi, kita tetap ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat dan Kabupaten Langkat, tapi kita tahu bahwa ini semua ada pertanggungjawabannya. Maka itu kita tidak berani untuk melakukan segala hal untuk mencapai itu. Tadi kan Bapak tadi kan berbicara tentang masyarakat, tadi tingkat kemampuan masyarakat itu kan nggak bisa kita paksain kan. Kalau misalnya kita berpegangan seperti ini, lalu kita edukasi masyarakat secara terburu-buru, tergesa-gesa, artinya kan masyarakat belum menerima. Itu berarti kan tingkat pendidikan. Menurut Pak Iskandar lah, bagaimana tingkat pendidikan masyarakat hari ini, Pak, khususnya Kabupaten Langkat terhadap proses pemilihan? Karena kita bercermin pada yang lalu, pilpres yang lalu, kan Pak, sangat transaksional kan Pak. Kita sama-sama udah jadi rahasia umum itu, politik transaksional itu, sampai satu pemilih itu dapat berat 100.000 Pak. Udah paket-paket deh kan. Paket ya, sana sini dan sebagainya ya. Itu kan bisa jadi tingkat pendidikan, tapi bisa jadi juga bukan hanya tingkat pendidikan, bahkan yang bertitel pun dia melakukan hal yang sama. Nah ini yang mau saya bilang, pas sekali seperti itu. Jadi pendidikan itu tidak serta-merta menghasilkan manusia terdidik. Jadi dia pendidikan, apakah pendidikan itu jaminan akan mengeluarkan manusia yang terdidik? Belum tentu. Ya kan? Ya, jadi kita harus bedakan pendidikan, tingkat pendidikan dengan tingkat terdidiknya manusia itu. Jadi tingkat pendidikan beda. Banyak orang yang dia mungkin cuman SMA, tapi pemahaman dia, kematangan dia lebih jauh daripada yang mungkin sudah S1, S2 dan sebagainya gitu. Jadi ini kalau kita bicara dengan tingkat pendidikan, bukan berarti kita bilang bahwa tingkat pendidikan hari ini itu rendah ya. Tingkat pendidikan sebenarnya sudah alhamdulillah. Di Langkat saja sudah profesor, dokter sudah banyak kita kan. Kampus-kampus juga kalau dulu sulit, sekarang dokter sudah mulai banjir juga kan. Jadi apalagi yang tamat SMA. Kalaupun ada yang tidak tamat SD atau SMP, itu persentasenya menurut saya sekarang tambah kecil, tidak ada. Tapi bukan itu sebenarnya, bukan itu. Kematangan seseorang, kematangan sebuah bangsa, kematangan sebuah masyarakat tidak selalu relevan, tidak selalu sejalan dengan tingkat pendidikan dari masyarakat itu. Berarti di proses pendidikannya itu ada yang salah? Iya, jadi banyak sebenarnya yang apanya. Tapi intinya sebenarnya semua sektor kita harus ada perbaikan. Ya, kita bukan kita menyampaikan satu hal yang menghibah atau apa, tapi faktanya memang di dunia pendidikan sendiri sekarang ini sudah sulit kita mencari idealisme pendidikan itu. Tingkat, mohon maaf ya, yang kita dengar ya, saya nggak pernah mengalami itu karena saya bukan ASN atau apa, tapi yang kita dengar ya jabatan-jabatan yang ada sekarang di apa itu juga saya dengar, wallahu alam ya, kita mudah-mudahan itu tidak terjadi, tapi memang sering
kadang-kadang kita dengar saking seringnya terakhir yakin juga kita itu terjadi. Ya kan gitu kan. Kalau sekali dua kali terdengar mungkin nggak yakin iya, Pak. nggak yakin kan masa iya kan. Sama kita guru itu kan orang yang patut digugu dan ditiru katanya. Kalau kita itu tadi seorang guru harusnya kan menjadi teladan juga. Iya benar. Jadi krisis lah kita, tapi bukan berarti ini kita apa ya, kita mengumpat Enggak. hal ini yang terjadi, enggak, semuanya bisa Iya, diperbaiki karena insya Allah. masyarakat yang kita bicarakan masyarakat Langat itu adalah kita. Iya kita, jadi kita bagian daripada itu. makanya kita Artinya besar kecilnya kita punya kontribusi kesalahan juga. Makanya. Ya, kita juga ikut bersalah dalam hal ini. Tapi mudah-mudahan ya Allah kasih kemudahan kepada Amin. kita, mudah-mudahan Itulah itu apanya. yang jadi masalah. Gimana? Terkait misalnya tadi kan karena kita bahas tadi, saya ada satu hal yang menarik ketika Bapak itu berani untuk eksploitasi membuka usaha di Pamah Semelir itu. Oh, Berarti kan di situ jiwa insting eksploitasi ya kan? mengeksplorasi. Mengeksplorasi. Belum sampai eksploitasi lahan nih. Ini harus apa ini? Eksploitasi lahan. Berarti kan insting wisata apa Bapak, bisnis Bapak kan maju ke depan. Padahal itu dari 2 tahun setengah yang lalu Pak ya. Iya, 2 tahun setengah yang lalu mulai. Dari mulai apanya? Bagaimana kira-kira itunya tuh Pak? Sehingga Bapak, oh ini bakal maju nanti daerah Pamah ini, sehingga mulai kan hingga sekarang banyak itu berkembang mulai. Iya. Jadi kan gini, sebenarnya mentality juga ya. Saya kan gitu ya. Kita kan sama. Artinya orang kampung di desa ini itu dari kecil kan mental yang tertanam kita mental konsumtif. Ya kan gitu. Kalau kita nengok apa-apa yang kita pikirin kapan aku bisa makan itu, orang makan. Kalau nengok tempat cantik kapan aku bisa duduk di situ, kan gitu. Kemudian juga kalau kita masuk ke satu gedung kapan aku bisa di situ juga atau apa. Mental konsumtif inilah sebenarnya kita harus ubah dulu. Bagaimana bisa menjadi mental produktif. Kalau nengok orang makan ini, nah kapan aku bisa jualan itu. Kalau kita masuk ke tempat wisata, bukan kapan aku bisa masuk tempat wisata itu, tapi kapan aku bisa buat seperti itu. Jadi makanya mungkin itu juga. Jadi pelan-pelan waktu kita rihlah, ya tadabur, musing-musing, kita lihat-lihat tempat apa. Kemudian kita punya keinginan, kenapa kita tidak munculkan, kita buat apa, payahnya apa susahnya. Makanya kita buat dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang ada, kita mulai itu bismillah. Ya alhamdulillah. Ya sekarang ini sudah berjalan. Udah viral kan Pak Mas? Sudah manajemennya alhamdulillah, saya undang juga ke sana. Insyaallah nanti kalau bisa ke sana. Ditunggu undangannya. Ditunggu voucher nginep gratis. Kalau sampai voucher telepon aja jadi. Ya sekaligus juga maksudnya bukan apa-apa, memberikan koreksi kepada kami. Karena ternyata ekspektasi orang tuh kadang-kadang saya takut juga, terlalu tinggi juga. Ternyata memang respon masyarakat sangat baik sekali. Kita yang di dalam ya jadinya berusaha juga terus berbenah. Karena ekspektasi yang tinggi itu ya. Makanya saya kira ini namanya tahun wisata syariah, tapi bukan berarti semuanya sudah sempurna, semuanya sudah baik. Kemudian bukan berarti ini juga untuk kalangan terbatas muslim, tidak. Karena memang seorang muslim yang bersyariah itu adalah muslim yang meneduhkan, yang menyejukkan, yang menerima semua kalangan, yang disukai, ya kan, yang seperti filosofi lebah kan, dimanapun yang dia singgah, kebaikan dan kemanisan yang diturunkan. Jadi ya alhamdulillah waktu itu gitu kita coba jalan, dibantu banyak orang, banyak pihak, masya Allah la quwata illa billah bisa berjalan, alhamdulillah. Karena kan di situ juga istilahnya apa Pak? Banyak yang bekerja, jadi itu tadi kan kita bicara kalau Kabupaten Langkat ini kan kalau menurut data BPS yang ada hari ini tingkat pengangguran itu kan meningkat. Walaupun angka kemiskinannya menurun, cuman penganggurannya meningkat. Jadi itulah kenikmatan tersendirinya Mas Abdel, ya kan?
Jadi kita boleh mencoba jadi apa saja, tapi ketika apa yang kita usahakan itu tidak berjalan, jangan sampai kita merasa tidak bermanfaat. Ya kan? Kita masih punya banyak lahan bukan lahan, tanah maksudnya. Kita masih punya banyak medan untuk supaya kita bermanfaat. Khairunas anfa'uhum linnas itu, ya kan? Nah, potensi kita masih banyak. Jadi, pengen nggak jadi presiden? Pingin. Tapi kalau nggak jadi presiden, yang penting bermanfaat, sama juga. Pingin nggak jadi bupati? Pingin, bukan soal pingin jabatannya, tapi pingin lebih bermanfaat secara luas. Tapi kalau tidak jadi, kita punya medan yang lain yang kita juga punya bisa bermanfaat. Pingin jadi DPR? Pingin. Tapi kalau nggak jadi, kita tetap bisa bermanfaat. Saya pikir itu, makanya kecil-kecil sih di sana aja itu lebih kurang karyawan 50. Oh itu Pak ya? 50 orang. Luar biasa. Ya, 50 orang yang bisa bekerja. Mudah-mudahan apa yang Pak Is bilang itu berarti Pak Is ini ada inilah ya, maksudnya Keinginan. ada niatan untuk calon bupati. Seperti air mengalir aja. Nah itu tadi kan udah ada kasih clue. Karena udah keinginan tuh ada. Udah ada rumah keteladanan ini. Iya. Rumah keteladanan ini satu kabupaten Langkat kan bisa jadi itu rumah keteladanan. Kan lebih besar. Sehingga menjadi contoh dan teladan tadi kan. Kita begini. Kita juga nggak boleh kan SDM selamatkan diri masing-masing. Iya benar. Kalau cerita aman, cerita selamat, apa yang kita kejar lagi di dunia? Benar. Rambut sudah putih, jenggot sudah putih, untuk makan Allah siapkan itu, segala sesuatunya. Tapi kan kita juga harus melihat realitas masyarakat kita. Jangan kita biarkan dia seperti itu saja. Benar. Ada upaya kita untuk berkontribusi, itu masalah. Iya. Jadi tapi kalau upaya kita itu belum dianggap oleh masyarakat, nggak apa-apa. Iya, Kalau udah memang berbuat. belum bisa mendapat tempat di masyarakat, ya nggak apa-apa. Is happy aja ya kan. Yang penting kita tetap berbuat tadi seperti Bapak. Yang penting kita bisa tetap. Iya. Baik sahabat Sinuar, demikian perbincangan kita dengan Bapak Iskandar Sugito. Perbincangan Perbincangan yang bagus, berisi daging-daging katanya Daging semua ya kan. Terima kasih Pak. Rumah keteladanan. Itu nanti perlu mungkin pembahasan khusus kita tentang implementasi dan aplikasinya. Ini bikin sur nih, ini bikin sur. Terima kasih Pak atas peluang waktu Bapak. Terima kasih Pak Iskandar. Saya juga mengucapkan terima kasih dan kepada teman-teman semua. Alhamdulillah. Sebenarnya ya mungkin ya belum kapasitas saya untuk datang kemari. Jadi segala kelemahan dan kekurangan saya juga minta maaf. Siap sama. Kita saling mendoakan semoga kita ini bisa bermanfaat. Amin. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya Alang Abdal undur diri. Saya Sapawi Aljawi. Muwafiq ila qomit tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.